Peserta Kesehatan Kerja di PTX Surabaya. Nah, di sini saya membuat dua grafik. Dengan grafik yang pertama yaitu hasil pengukuran kesehatan vital sign di PTX Surabaya menurut kebiasaan merokok selama tahun 2018. Bisa kita lihat di grafik sebelah sini, yang menunjukkan bahwa ada vital sign normal dan hipertensi. Kemudian kebiasaan merokok itu ada kurang dari 12 batang dan lebih dari 12 batang. Nah, dapat diketahui bahwa perokok pria dengan vital sign yang normal dengan merokok perharinya itu kurang dari 12 batang itu tercatat sebanyak 25 orang. Nah, sedangkan untuk pria hipertensi merokok perharinya yang kurang dari 12 batang itu tercatat hanya 9 orang. Sekarang kita beralih ke diagram yang di sebelahnya. Diagram sebelahnya itu untuk pria normal yang merokok 12 batang perharinya itu tercatat ada 22 orang. Sedangkan pria hipertensi yang merokok 12 batang perharinya itu hanya ada 7 orang. Nah, selain itu, para pria perokok dalam jumlah yang cukup banyak itu juga lebih dari 12 batang perharinya. Jadi nggak hanya kurang dari 12 sama 12 batang, tapi juga ada yang mengonsumsi lebih dari 12 batang perharinya. Nah, diagram di sini itu menunjukkan bahwa pria normal yang merokok lebih dari 12 batang perharinya itu ada 5 orang. Sedangkan pria hipertensi yang merokok lebih dari 12 batang perharinya hanya ada 2 orang. Setelah kita mengetahui diagram-diagram tadi, kita bisa menginterpretasikan bahwa jumlah pria perokok normal dan hipertensi itu paling banyak merokok dengan jumlah kurang dari 12 batang perharinya. Nah, lalu di sini saya juga mau menjelaskan mengenai hubungan antara vital sign dengan hipertensi. Nah, di sini itu rokok itu bisa kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, dia akan mempengaruhi kualitas kesehatan kerja dan produktivitas kerja seseorang. Terus itu juga merokok itu juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita, khususnya apabila kita memiliki hipertensi. Nah, kan ada fakta bahwa merokok itu dapat menyebabkan hipertensi karena rokok itu memiliki kandungan nikotin sama tar. Kandungan nikotin sama tarnya itu dapat meningkatkan ketekanan darah dan frekuensi denyut nadi. Jadi sekarang kita bayangkan aja kalau misalnya kita sudah memiliki penyakit hipertensi, kemudian dan merokok itu juga dapat menyebabkan hipertensi, maka yang terjadi itu adalah terganggunya ikatan hemoglobin dengan oksigen yang ada dalam tubuh, sehingga tubuh kita tuh lebih bekerja keras untuk dapat mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, itu kan juga akan berpengaruh sama produktivitas kesehatan kita. Nanti kalau misalnya kita hipertensi atau mudah lelah, maka juga akan menimbulkan kecelakaan kerja untuk kedepannya. Sekarang ada juga program-program yang diselenggarakan oleh PTX Surabaya ini untuk meminimalisir atau untuk mengurangi kebiasaan merokok si pria-pria ini. Nah, program tersebut itu adalah untuk memberikan himbauan dengan cara untuk menggantikan sebuah batang rokok itu dengan makanan atau snack atau selingan gitu. Nah, meskipun dia tidak bisa berhenti secara utuh, tapi setidaknya jumlah batang rokok yang dikonsumsi atau dihisap perharinya itu bisa mengurang. Grafik yang kedua yaitu adalah grafik hasil pengukuran gula darah di PTX Surabaya berdasarkan usia selama 2019. Nah, pada diagram ini itu bisa kita lihat bahwa ternyata cukup banyak yang memiliki gula darah normal, baik itu pada usia kurang dari 40 tahun, 40 sampai 50 tahun dan lebih dari 50 tahun. Tapi kita juga bisa lihat di sisi lain bahwa masih ada yang memiliki gula darah tinggi atau abnormal. Nah, itu kita bisa lihat bahwa gula darah tinggi atau yang abnormal itu terjadi paling banyak pada usia yang kurang dari 40 tahun atau masih remaja, masih belum lansia. Dan dia terdapat ada 3 orang. Sedangkan untuk usia 40 tahun sampai 50 tahun itu tercatat ada 2 orang. Sedangkan yang di atas 50 tahun itu hanya ada 1 orang. Kan tadi kita sudah mengetahui bahwa ternyata yang paling banyak memiliki gula darah paling tinggi itu adalah yang usianya kurang dari 40 tahun. Nah, kan kita juga bisa mengetahui bahwa diabetes atau penyakit gula itu bukanlah penyakit yang dimiliki oleh kaum lansia aja, tapi juga dia menyerang ke remaja
ataupun yang umurnya kurang dari 40 tahun. Nah, itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu berat badan yang berlebihan atau obesitas. Nah, terus juga kita sering banget hobi mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Terus yang ketiga adalah kita tidak teratur berolahraga, terus kita tidak menerapkan pola hidup sehat, jadi kita sering merokok atau meminum alkohol. Sekarang program-program yang didirikan oleh perusahaan PTX ini adalah untuk meminimalisir angka diabetes atau tingginya gula darah pada seseorang. Nah, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama adalah memberikan catering yang berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kenapa tujuannya buah-buahan sama sayuran? Soalnya buah-buahan sama sayuran itu dinilai bisa menurunkan resiko diabetes seseorang. Yang kedua itu adalah mengganti gula dengan pemanis yang rendah kalori. Misalnya kita bekerja lalu kita haus, dehidrasi, kan biasanya kita minum air putih. Kalau misalnya kita minum es atau yang lainnya, itu diusahakan untuk tidak yang terlalu manis, atau kita bisa mengganti gula tersebut dengan pemanis yang rendah kalori. Nah, untuk yang ketiga yaitu langkah terakhir, yaitu untuk perusahaan itu untuk rajin mendirikan sebuah aktivitas olahraga dengan menyelenggarakan kayak senam pagi atau jalan sehat. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan risiko penyakit. Penyakitnya itu bisa penyakit apa aja, penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Jadi dengan berolahraga itu bisa mengurangi risiko penyakit-penyakit tersebut. Jadi video epidemiologi mengenai interpretasi data kesehatan kerja. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.